Halo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini jadi agak missing teknis karena di bagian Skype-nya jadi tidak bisa dimunculkan. Ya harap maklum teman-teman ya. Pertemuan pertama. Oke. Firstly, I will introduce myself. My name is Rizda Yulianti, as a tutor in our structure one, ya, our course today. Teman-teman mungkin enaknya kita ngomongnya fully bahasa Inggris atau campur atau gimana? Campur. Campur saja ya. Karena memang kita di kelas structure satu ini kalau misalkan di reading atau yang lain mungkin full bahasa Inggris masih oke. Tapi untuk structure karena memang ada pemahaman terhadap eh, basic structure lah, pola kalimat dan sebagainya, aturan-aturan dalam bahasa Inggris akan saya gunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya supaya lebih jelas. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu ya. Kebetulan karena kemarin saya benar-benar baru sampai di Taiwan. Ini bisa dibilang kali kedua saya di Taiwan. Sebelumnya alhamdulillah dapat kesempatan untuk S2 di Taiwan dan sekarang balik lagi untuk melanjutkan studi gitu. Posisi saya sekarang di National Chia University. Mungkin teman-teman posisinya di Taipei semua ya? Nyebar nih, Miss. Nyebar, Miss. Ada yang di Nyebar. Taichung, Taichung. Ada yang di Taichung juga. Saya sebelumnya di Taichung. Yang di sebentar. Oke. Saya absen mungkin sekalian ya. Mbak-mbak, mas-mas. Di sini ada Mbak Sri Rahayu, di mana, Mbak? Oh, di Taoyuan. Mbak Widayanti di Pingtung. Ada Mas Yoga di sini Taichung, Miss. di Taichung. Mbak Eka. Halo, Mbak Eka. Taipei, Miss. Mbak Santi Taipei, Miss. di Taipei. Jadi hari ini kita ada lagi yang belum saya sebutkan. Endang Yuliatin, Miss. Mbak Endang di mana, Mbak? Saya di Taipei. Dan Mbak Neneng di mana, Mbak Neneng? Di Taoyuan. Jadi ada Taoyuan, Taichung, Taipei ya, dan Pingtung. Nah, di sini untuk kelas structure mungkin akan saya jelaskan sedikit ya. So I will introduce about our course. What is the importance of this course, the structure one. Jadi kita harus tahu dulu kira-kira di structure satu akan membahas apa saja untuk mata kuliah basic ya, termasuk mata kuliah dasar. So what will you get? Yang pertama, teman-teman setelah mempelajari structure satu mulai bisa memahami basic English structure itu seperti apa. Karena selama ini mungkin kita berbahasa mengungkapkan pendapat ataupun ide dalam lisan ya ataupun tulisan, tapi kita tidak melihat basic English structure-nya seperti apa, seperti itu. Memang kalau dalam bahasa lisan, kalau teman-teman lihat apabila seseorang bercakap-cakap dengan yang lain dengan menggunakan bahasa Inggris, biasanya basic English structure ini sedikit diabaikan. Tapi kalau dalam bahasa tulisan, ini sangat penting, terutama nanti teman-teman apabila mempelajari mata kuliah seperti reading ya, reading dan writing ini bisa dibilang wajib gitu. Lalu yang kedua, kita bisa mengenal part of speech, istilahnya ini jenis-jenis kata, karena hampir sama dengan bahasa Indonesia. Yang namanya bahasa Inggris itu macam-macam, ada
kata benda, ada adjektif atau kata sifat dan sebagainya. Nanti ini salah satu part dari course ini. Yang ketiga ada preces dan auxiliaries. Nah, ini nanti ada di dalam babnya. Ada tenses. Ya, tenses mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Tenses ini yang bikin banyak orang bingung. Karena apa? Kalau kita di bahasa Indonesia ya, teman-teman, kalau di dalam bahasa Indonesia, kalau misalkan mau bilang kemarin gitu, tensesnya kan sama saja. Misalnya kemarin saya tiba di Taiwan misalnya. Kalau diganti jadi hari ini saya tiba di Taiwan. Sama saja kan, tetap saya tiba di Taiwan. Tapi kalau di dalam bahasa Inggris tidak seperti itu. Kemarin dan hari ini struktur kalimatnya akan berbeda. Itu yang dikenal dengan tenses. Dan juga ada comparison. Comparison ini perbandingan. Jadi membandingkan sesuatu dengan sesuatu, ini masuknya ke dalam bab comparison. Lalu yang terakhir, kita juga bisa mempelajari pola dan aturan-aturan dalam bahasa Inggris melalui teori dan latihan. Sebelumnya tadi saya sudah mengirimkan file PPT-nya ya teman-teman ya. Apa sudah dibuka? Sudah ya. Nah, silakan teman-teman buka di file PPT di halaman 3-nya ya, di modul 1 Nouns and Pronouns. Nouns and pronouns, kira-kira artinya apa ya? Nouns kata benda, pronoun kata ganti. Oke. Saya yakin teman-teman udah baca modul 1 ya. Jadi benar tadi, Mbak siapa tadi Mbak? Mbak Widayanti. Mbak Wida udah benar tadi, ada kata nouns itu adalah kata benda, kita kenal dengan kata benda, dan pronouns itu kata ganti. Nah, atau dikenal juga noun itu nomina ya. Kalau nanti di dalam modul itu teman-teman menemukan ada kata nomina itu sama dengan noun, pronomina itu sama dengan pronoun atau kata ganti. Nah, coba lihat dulu di halaman 5. Teman-teman bisa lihat di halaman 5. Halaman 5 slide kita ya. Let's see. Read the following sentence. Read the following sentences ya. And which one is noun or pronoun? Mungkin jangan diklik dulu. 1. Ya, slide 5 ya. Judulnya let's see. Sudah kebuka semua teman-teman? Oh ya, kita tunggu. Saya pakai HP nih, nggak bisa buka ini. Bisa, Mbak. Gimana Mas Yoga? Mbak siapa Mbak? Mbak Yuli, Mbak Yuli. gimana bukanya? Tadi di PowerPoint-nya. Sama HP-nya ada Microsoft Office gak, Mbak? Iya, benar. Aku bisa kok, Mbak. Tapi tak screenshot ini. Karena nggak bisa nge-print. Skype-nya kan masih bisa aktif ya walau buka Microsoft Office ya. Bisa, Miss. Gimana Mbak Yuli? Apa sudah bisa? Masih loading ini Miss. Oh iya. Nggak apa-apa Miss, sambil lanjut aja Miss, nggak apa-apa daripada. Oke, kita ini ya, kita baca pelan-pelan aja supaya teman-teman yang masih proses membuka PPT-nya juga. Di sini ada kalimat ya, Tina loves listening to the radio. Ini saya ambil acak ya dari modul kita. Jadi di sini teman-teman bisa bedakan, coba dibedakan ini tanda-tanda apa? Kata-kata yang saya merahin itu adalah kata yang harus dianalisis apakah dia masuk ke noun atau pronoun.
Tina loves listening to the radio. Kira-kira the radio ini masuknya ke mana ya? Noun. Kenapa noun? Kalau yang kedua, he is playing football now. pronoun Kenapa pronoun? karena merupakan kata ganti Kata ganti dari apa? dari he. Yang namanya kata ganti dia berarti bisa menggantikan dari sesuatu atau seseorang. Contohnya ya, di sini he is playing football now. Berarti he ini kan kata ganti dari pria kan? Jadi misalnya sebelumnya ada Tina loves listening to the radio, berarti kata gantinya adalah she. Seperti itu. Kalau yang ketiga, the bike is mine. Mine apa, Mbak? Kepunyaan Ya, kepunyaan. Ini masuk noun atau pronoun? Pronoun. Ya, karena dia bisa menggantikan tadi ya, menggantikan kata kepunyaan gitu. Jadi kata yang berikutnya, I cannot believe it. Apa ya? It-nya di sini pronoun. Dan yang terakhir, please give her a call before 10 o'clock. A call-nya apa? Pronoun. Noun. Noun atau pronoun? Noun. Coba saya mau tanya Mbak Neneng mungkin. Mbak Neneng ini artinya yang kalimat terakhir apa, Mbak? Kalau diartikan bahasa Indonesianya. Halo? Mbak Nenek pergi ada urusan tadi, Miss. Lanjut. Oh gitu. Iya ya. Mungkin Mas Yoga bisa bantu? Kalau nggak salah, mohon telepon saya sebelum jam 10. Iya. Jadi di sini a call di sini panggilan ya, panggilan telepon. Jadi sebenarnya kita bisa membedakan mana yang noun, mana yang pronoun itu dengan konteks kalimat. Kalau hanya ada kata he atau mine atau it-nya saja mungkin kita harus ini ya, harus menghafal. Tapi kalau dengan melihat kalimatnya di sini teman-teman jadi bisa tahu mana yang noun, mana yang pronoun dengan melihat konteks kalimat kayak gitu. Jadi di dalam bahasa Inggris memang konteks kalimat itu penting. Oke, kita lanjutkan ke nouns ya. Teman-teman bisa buka di halaman 7. Di sana ada countable nouns and uncountable nouns. Sudah bisa ditemukan slide-nya, teman-teman? Sudah. Countable nouns and uncountable nouns ini istilahnya saja ya. Tapi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, countable nouns itu it means kata benda dapat dihitung. Kalau uncountable nouns berarti tidak dapat dihitung. Countable kan artinya dapat dihitung. Kalau uncountable berarti tidak dapat dihitung. Nah, di sini kalau di modul situ tidak ada ya diagramnya. Di sini saya buatkan supaya teman-teman bisa lebih jelas yang mana yang singular, mana yang plural. Which one is singular and which one is plural? Singular artinya tunggal di sini ya, countable nouns yang sifatnya tunggal dan yang jamak. Lalu nanti yang plural ini can be divided ya, bisa dipisahkan menjadi yang beraturan, regular plural, dan yang tidak beraturan atau irregular plural. Nah, ini yang konsep ini dulu yang harus diingat. Karena nanti pas melihat modul bingung gitu. Ini masuknya kemana ya, singular yang apa plural, pluralnya apa yang beraturan atau yang tidak beraturan gitu. Jadi diagram ini dulu yang teman-teman ingat dulu. Lalu yang kedua, uncountable nouns, artinya ada kata benda yang tidak dapat dihitung.
Nah, supaya lebih jelas, so it can be clear, you can see maybe the slide number 8. In slide number 8, you can see here that the countable nouns, ada gambar potato, bisa sudah ditemukan ya. Di situ singular. Teman-teman bisa lihat singular itu ciri khasnya yang perlu diingat, dia bisa ditambahkan di depannya a ya atau one. Kita bisa menghitungnya di sini. Dan plural paling mudah melihatnya adalah ada tambahan s dan es atau es. Misalnya, contohnya di sini a potato, berarti dia singular atau tadi tunggal. Kalau dia banyak potatosnya, misalnya satu keranjang, ya kan? Maka dia ditambahkan s jadi potatoes. Nah, itu masuknya ke countable nouns tapi plural. Sampai sini bisa dipahami? Nah, yang ditanyakan sama Mas Yoga ditambahkan ed itu lain lagi babnya, nanti kita masuknya ke tenses. Jadi misalnya ada past tense, misalnya visit. Visit kan artinya apa? Mengunjungi. Lagi tambah ed jadi visited. Itu berarti bentuk lampau yang tadi saya bilang. Kalau di bahasa Indonesia cuman kemarin saya sampai di Taiwan. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris jadi berubah. Misalnya saya tiba di Taiwan, apa bahasa Inggrisnya? I arrive today. I'm arriving in Taiwan. Itu tenses yang hari ini ya, present kan. Kalau yang kemarin yang dibilang Mas Yoga tadi, yesterday, jadinya apa? I arrived in Taiwan. Ya, jadi gitu ya, Mas Yoga dan teman-teman. Yang tadi yang ed itu bukan menggambarkan dia countable atau uncountable, tapi itu nanti masuknya ke dalam bab tenses. Jadi sebenarnya saya yakin teman-teman sudah paham sebenarnya tentang ini, karena tiap hari in our group we talking in English, right? Tapi ini hanya sebagai reminder saja, pengingat untuk teman-teman yang mana sih yang masuknya ke dalam bab yang nouns and pronouns, mana yang masuknya ke tenses dan sebagainya. Karena if we talking in English, sometimes we didn't remind about the tenses or the nouns or pronouns like that, okay? Jadi jelas ya bedanya potatoes misalnya. Nah, di halaman 9, mohon dibuka teman-teman, di halaman 9 we will found in this slide is about regular plural atau bentuk jamak beraturan. Tadi masih ingat di bagian halaman 7 plural itu ada 2 ya. Apa saja tadi? Benar. Ada beraturan dan tidak beraturan. Regular plural or irregular plural. Nah, di sini bedanya, if we talk about the regular plural, you will find the simple words. For example, misalnya kalau untuk yang regular plural, teman-teman gak perlu pusing. Biasanya contohnya kucing, one cat. Pluralnya 2 cats, 3 cats, and so on. Seterusnya seperti itu. Atau boy, anak kecil, anak laki-laki, 1 boy, 2 boys, 3 boys, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi hampir sama semuanya. Begitu juga dengan
kite ya, one kite. Di sini apa one kite maksudnya? Satu kucing. One kite, not cat. One kite. Layangan. Iya, benar. Layang-layang. Jadi one kite, two kites, three kites kayak gitu ya. Jadi dia tidak merubah si huruf bukan huruf. Kata-kata awalnya, misalnya tadi boy itu kan nggak berubah, tinggal tambah s aja. Gitu. Nanti teman-teman akan temukan bentuk jamak yang tidak beraturan. Nah, di sini masih di dalam slide yang sama ya tentang bentuk jamak beraturan. Ada one apa di sini? One glass contohnya. Jadi untuk kata-kata yang diakhiri kata benda ya, maksudnya di sini kata benda yang diakhiri oleh huruf sh, ch, ss dan x contohnya. Yang diakhiri oleh x apa? Box misalnya kan. One box, satu kotak. Apabila kita buat jamak maka dia tidak boleh box box, nggak bisa seperti itu ya, tapi harus jadi tambah es, boxes. Paham nggak kira-kira? Misalnya one glass berarti one glasses gitu. Sama juga di contoh nomor C, mungkin di sini nanti memang agak membingungkan ya, tapi kalau masuk ujian jadi harus saya sampaikan juga. Misalnya one lady. One lady berarti ujungnya yang diakhiri dengan y, apabila dijadikan plural dia pasti jadi y-nya jadi i. Ya, teman-teman udah tahu semua yang ini ya. Lalu yang one knife. Knife apa? Knife. Pisau. One knife jadi pasti jadi v. F-nya berubah jadi v. One knives, one knife, two knives jadinya gitu. Nah, sama yang tomato tadi sama kayak potato. Iya? Oh iya Mbak, silakan. Nah, untuk bentuk jamak bisa kita lanjutkan ya teman-teman ya. Ya, Miss. Untuk bentuk jamak beraturan mungkin tidak terlalu sulit di sini. Nah, berikutnya mungkin bisa dilihat di bentuk jamak tidak beraturan atau irregular plural. Bentuk jamak tidak beraturan. Di sini apa sih bedanya? Coba teman-teman lihat dulu. So you can get the point what is the difference between regular plural and irregular plural. Ada yang mau sumbang suara kira-kira? Apa perbedaannya dari contoh ini? Irregular plural sudah khusus. Apanya yang khusus Mbak? Noun, katanya, nounnya, Nounnya. kata bendanya, Oke. kata bendanya. Ada yang bisa menambahkan lagi? Kalau kita lihat di sini benar ya, perbedaannya yang namanya irregular plural biasanya sudah ada ketentuannya. We have the rules for the irregular plural. Jadi kita tidak bisa sembarangan. Kalau mau one child, pluralnya mau childs, nggak seperti itu. Jadi ada ketentuannya, jadinya children. Nah ini biasanya teman-teman bisa cari di internet, ya keywordnya tidak sulit, buat saja di situ irregular plural apa saja, nanti akan keluar beberapa, bahkan banyak ya. Ini kalau misalkan if you have find in dictionary, di kamus, pernah lihat ya mungkin teman-teman di bagian halaman terakhir kamus bahasa Inggris itu biasanya adalah list atau daftar dari irregular pluralnya gitu. Misalnya ada yang seperti memang harus dihafal. Jadi misalnya seperti mouse, one mouse ya kan, tikus,
Kalau dijamakan misalnya two atau three atau banyak, many, maka jadinya mice. Atau misalnya woman itu jadinya women. Person we talk about just one or singular, maka jadi people. Seperti itu. Jadi di sini memang harus kita hafalkan, mau nggak mau untuk irregular plural memang harus dihafalkan dan juga dilatih. Oke. Lalu yang poin B ini mungkin perlu dilihat lagi bahwa tidak semua bentuk plural atau jamak itu ada bentuk pluralnya, ketentuannya, tapi bisa jadi dia sama dengan bentuk tunggal. Contohnya one fish artinya apa? Iya, tapi kalau dia banyak, apakah mbak-mbak, mas-mas pernah temukan jadi fishes? Fish tetap. Ya, tetap fish. Sama juga dengan species, one species. Pas dia jadi bentuk plural, dia tidak akan menjadi specieses gitu, ataupun bentuk lain gitu. Jadi tetap species, 2 species, 3 species, seperti itu. Nah, ini ada, tapi tidak banyak ya kata-kata yang dimasuk dalam poin B ini tidak banyak. Nah, lalu ada poin C. Lihat di sini, kalau di sini bentuk pluralnya justru kata serapan biasanya. Kata serapan bisa dari bahasa Yunani atau bahasa asalnya. Contohnya one bacterium. Artinya apa, Mbak? One bacterium. Bakteri itu. Ya, benar, bakteri. Ketika dia jadi banyak, two bakteri, dua bakteri maksud saya, maka dia bukan jadi two bacterium atau bukan two bacteriums, bukan seperti itu, tapi jadi two bacteria. Gitu. Ini biasanya di poin C ini sangat jarang muncul karena biasanya digunakan di istilah-istilah sains, istilah-istilah yang ilmiah lah gitu. Biasanya di bidang IPA ya, biologi dan sebagainya. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Do you have any questions? Maybe about the countable nouns, uncountable nouns. Do you have questions? Okay, so let's see the page number 11. So in this page, you can find, this is the countable and uncountable nouns in grouping, in food group, di sini kalian bisa lihat ya teman-teman, ada pengelompokan dari countable nouns dan uncountable nouns itu. Contohnya, saya berikan contohnya di sini dari golongan makanan. Mungkin tulisannya tidak terlalu terlihat, tapi gambarnya cukup jelas ya. Coba dilihat contoh makanannya. Karena memang untuk countable and uncountable nouns ini paling banyak contohnya dari golongan makanan. Perbedaannya apa? What is the difference? Bendanya bisa dihitung kalau yang countable. Yang countable bisa dihitung. Bisa kasih contoh? Ini Mbak siapa, Mbak? Wijayanti. Bendanya bisa Mbak Wida Yanti. dihitung. Bisa dihitung contohnya, Mbak, misalnya. Apa Mbak mau kasih contoh yang mana boleh? The cake, the bun, Mm-mm. the hamburger, sandwich. Yang uncountable kayak rice nggak bisa dihitung. Oke. Cereal. So you get the point, right?
Misalnya di sini contohnya, biasanya bentuknya makanan yang masuk ke dalam golongan uncountable itu dia satu kesatuan. Contohnya misalnya sup. Kita tidak bisa pisahkan ya, tidak bisa kita hitung ya kan? Atau justru jumlahnya abundant, banyak sekali. Misalnya seperti garam, gula, sugar, atau flour, tepung-tepungan ya kan? Atau cheese. Jadi satu, kalau dia konsepnya dua, kalau nggak satu kesatuan memang jumlahnya sangat banyak, kita tidak bisa pisahkan. Atau justru jumlahnya bermacam-macam. Contohnya apa di sana? Yang bermacam-macam, yang beraneka ragam. Sup. Misalnya di sini ada fruit. Teman-teman bisa temukan di sini ada fruit. Di sini kan kalau kita bicara fruit berarti bisa pisang, ya enggak? Bisa apel. Nah, berarti yang masuk ke dalam yang beraneka ragam juga dia masuknya ke dalam golongan uncountable ya, uncountable. Lalu ada seafood. So if you talking about seafood, what do you think? Ya, satu kesatuan jumlahnya bermacam-macam. Ya, bisa mungkin shrimp ya kan? Or maybe fish. Ya, many kinds of seafood, right? Yes. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat ya mana yang countable, mana yang uncountable. Ada pertanyaan untuk ini? Gambar ini? Paham ya? Cuman di sini satu yang harus dibedakan ya teman-teman, untuk vegetable ini tidak sama dengan fruit. Kalau fruit kita tidak bisa menuliskannya fruits, maka fruit ini masuknya uncountable. Tapi kenapa kok vegetable masuknya vegetables, bisa di count, bisa dihitung? Jadi di sini ada specialty ya, ada perbedaan di sini ya. Ada kekhususan untuk yang bagian vegetable. Dia masuknya countables. Gitu. Oke. Kita lanjutkan. Gimana? Gini, Kurang ngerti saya antara itu. Kok bisa? Kan kadang-kadang saya menemukan kata fruits pakai S. ya. Nah, itu juga Mbak. Jadi sometimes we place the grammar is not right. Jadi kita tempatkan fruit itu ternyata pakai s, fruits, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Gitu. Berarti fruit itu sudah jamak gitu. Iya, benar. Fruit itu sudah jamak. Termasuk juga juice, ya kan? Nah, jadi memang ada beberapa yang sering salah tumpang tindih lah kita buatnya. Jadi kita paksakan seperti ini karena sudah terbiasa melihatnya ada fruits gitu kan, kita menganggapnya dia masuknya ke countable gitu, jadi dia masuknya ke uncountable gitu. Yang vegetable tadi masuknya ke countable sebenarnya, bukan ke uncountable gitu ya. Ini sebenarnya saya juga bukan hanya teman-teman yang belajar, saya pun sebenarnya ngerimain diri saya sendiri di sini. Karena bahkan orang yang sudah pandai berbahasa Inggris pun sering tidak menguasai semuanya gitu, karena begitu banyaknya hal-hal yang kekhususan gitu di dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, di sini ada pronouns. Untuk nouns saya rasa apa sudah jelas teman-teman? Untuk nouns Jelas, Miss. berikutnya boleh kita masuk ya ke pronouns. Pronouns ini kata ganti. Kata ganti tadi sudah teman-teman juga sudah sebutkan tadi ya. Pronouns itu misalnya ada kata ganti personal, ada kata ganti kepemilikan gitu ya. Nah, di halaman 13 bisa dibuka mungkin. Di halaman 13 sudah? Udah, Miss.
Di sini ada personal pronoun. Personal pronoun itu ya seperti apa ya? I, you, they, we, he, she, it, you plural. Ya, itu diantaranya ya, ada I, ada they, you, it, we, she, he, dan seterusnya. Di dalam personal pronoun, we know two terms here. We can find subject pronouns, and the second one is object pronouns. What is the difference between subject and object? Subjek di awal Subjek kalimat, yang objek di akhir kalimat. subjek merupakan si pelaku yang melakukan Mm-mm. suatu hal, Mm-mm. dan objek yang dilakukan oleh si pelaku itu. Nah, objek itu suatu benda yang apa maksudnya? Pelengkap. Oke. Mungkin teman-teman bisa lihat di bawahnya ya, di slide-nya sama. Di sini ada tulisannya subject pronouns. Contohnya tadi yang disebutkan ya. Object pronouns itu contohnya pada I, object pronounsnya jadi me. Ya, we jadi us, you jadi tetap you, she jadi her, he jadi his. Jadi biasanya pada object pronoun dia akan Him atau his? untuk objek pronoun dia jadi his. Oke. Jadi objek pronouns ini dia dilekatkan kepada objek. Misalnya pada his, misalnya apa ya contohnya? I lend or I borrow his book. Jadi dia menerangkan si book ini punyanya si he, ya enggak? Iya, jadi biasanya dia tidak berdiri sendiri. Apabila he, it, they itu bisa berdiri sendiri. Tapi kebanyakan dari objek pronouns itu contohnya pada her, his itu dia tidak berdiri sendiri. Kalau pada them dia bisa. Kalau yang tadi disebutkan Mbak apa tadi Mbak? Him ya. Him dia akan berdiri sendiri. Jadi masuknya bukan ke objek pronouns. Bisa dicek nanti di bagian modul kita yang him itu dia masuk ke personal pronoun tapi istilahnya bukan objek pronoun. Ya. Lalu yang kedua, sebentar. Nih contohnya ya. Di halaman 14, Tina is pretty. Tina is pretty. She has 5 children. Nah, she-nya ini dia menerangkan ya, menerangkan si Tina. Nah, ini masuknya ke subjek pronoun istilahnya tadi ya. Miss, maaf, tapi yang him itu masuk ke personal pronoun ya? Ya, tetap masuk ke personal pronoun. I got confused between object pronoun and personal pronoun. Oke. Let's see the module. Sebentar ya. Mengingat
Oke, because I need to check in the module again. Eh, teman-teman sedang buka modulnya nggak? Bukan Miss. Iya, Miss, bukan. Nah, di sini lebih jelas lagi ya. Di sini dituliskan contohnya tentang personal pronoun Apa, Miss? di halaman 2 modul 1 halaman berapa? Ini saya bukanya versi online-nya soalnya. Kenapa nggak di share screen aja? Nah, ini tadi karena kesalahan teknis saya masuknya jadi guess gitu loh, Mbak. Jadi mohon maaf. Heeh. Nanti berikutnya tadi karena masih percobaan saya masuknya ke guess. Mau dirubah settingannya lagi susah lagi gitu. Nah, untuk yang di bagian modul 1 ya, di modul 1 atau bab 1 untuk kata ganti personal ya, personal pronoun. Di sini ada 2, ada subject pronoun dan object pronoun. Jadi kata ganti di sini maksudnya adalah dia mengacu ya, mengacu kepada si subjek. Jadi kalau yang subject pronoun tadi yang Mbak sebutkan ada I, we, you, she, he, it, they. Nah, pada object pronoun di sini, object pronoun ini biasanya yang bisa kata ganti dari yang si subject pronoun tadi, tapi dia menjelaskan si objek gitu. Contohnya, posisinya maksudnya menjadi objek. Misalnya pada kata her atau pada kata his. Contohnya di sini ada Tina is my friend. Tina adalah teman saya. I know her well. Jadi dia menggantikan si Tina. Jadi biasanya dia dicantumkannya dalam satu kalimat, Mbak. Dewi has a red car. She like it. Nah, si it-nya ini menjelaskan si red car. Jadi biasanya dia contoh nyatanya dia dicantumkan dalam satu baris kalimat seperti itu. Jadi jelas yang si his-nya tadi itu menggantikan iya, seperti itu. Jadi yang him-nya memang tidak masuk ke sini, Mbak. Him-nya dia tidak masuk ke dalam istilah subjek ataupun objek pronoun. Nah, yang ditanyakan tadi, yang him tadi masuknya kemana? Nah, yang him itu masuknya ke singular pronoun istilahnya. Di halaman berikutnya, Mbak. Jadi ada singular pronoun dan plural pronoun. Jadi ini istilah-istilah saja. Nanti kalau misalkan teman-teman temukan mungkin di ujian dan sebagainya, memang ada pembedaan antara him dengan his ya. Antara her, kalau her sama ya. Kalau her dia masuknya juga ke antara objek pronoun, juga dia masuk ke dalam singular pronoun. Jadi ini cuma istilah saja. Yang penting nanti dalam penggunaannya teman-teman bisa menempatkan mana dia yang him masuknya, mana yang his, seperti itu. Contohnya bisa nggak? Ada yang bisa kasih contoh ke saya supaya lebih jelas bagaimana menggunakan kata him dan his. Tony is my friend. Mm-mm. His chair is red. This is his. And then him, Tony is my friend. Him like his chair. Bisa diulang, Mbak, bisa diulang biar kita bisa perbaiki bersama.
Yang pertama tadi contohnya? Ya. Tony is my friend. And then him like red. him like. Kira-kira gimana teman-teman? Sudah benar? Di mana letak salahnya? He. Iya. Misalkan Tony is my friend, he like this girl, gitu kan? Nah, he-nya ini tadi masuknya kemana? Subjek kan? Subjek pronoun. Nah, kalau dia mau kita pakai his gimana contohnya? Okay, Tony is my friend. Red cat is his friend. Red cat is his girl. Tony is my friend. And then Red car is his car. red car is his car. Oke. Dia itu masuknya red car is Mobil kepunyaannya dia. Okay, mobil kepunyaan dia. Oke. Atau that car is his car gitu kan, atau red car is the red car. Biasanya kalau kita bilang ada red car, the red car di depannya ada the-nya, the red car is his car. Nah, ini menerangkan si Tony, berarti dia masuk ke objek pronoun. Nah, yang him nih belum ketemu saya. untuk yang ini Apa contohnya? Harry is my friend and then no. Kayaknya udah hampir betul itu. Lanjut, Mbak. Iya, gini ya. Gimana Mas Yoga kayaknya mau bersuara itu? Tony lagi. Iwan is my friend and then I like him. Nah, iya. Jadi Tony is my friend, I like him. Jadi him tadi nggak boleh ya Mbak ya dimasukkan ke subjek pronoun ya. Subjek pronoun tadi dimasuk kalau dia berdiri sendiri kan ya. Misalnya him like nggak bisa. Pasti he like jatuhnya. Gitu. Jadi ini masuknya ke singular pronoun. Ada lagi plural pronoun. Nah, yang plural pronoun itu yang mungkin teman-teman taunya seperti we, ya kan? Ada us, ada you, they, them. Nah, seperti itu. Gitu. Jadi memang paling mudah kita lihat konteks kalimat itu untuk mempelajari personal pronoun. Oke, bisa kita lanjut ya. Di halaman 18 ada possessive pronoun. Possessive pronoun and adjective. Di sini banyak sekali istilah, tapi ingat aja kalau possessive apa sih Mbak biasanya? Kepemilikan. Oke, kepemilikan, possessive pronoun. Jadi kata ganti kepemilikan. And adjective, possessive adjective. Di sini ada dua ya, ada agak berbeda di sini. Ada possessive pronoun, ada possessive adjective. Possessive pronoun di sini bisa dilihat contohnya. Ini beda lagi nih. Ada I have mine, you have yours, she has hers. Ini her tapi tambah s. Jadi bukan her-nya banyak ya Mbak ya, maksudnya ya. She has her, pikirnya hers. Oh, berarti ini jamak gitu loh. Enggak gitu ya. Ini maksudnya she has hers berarti dia punya dia gitu loh. It belongs to. Jadi he has his. Jadi biasanya ada yang dia jelaskan. Misalkan contohnya ya. This is my bottle. Botol ya. Ini botol punya saya, botol minum ceritanya. I have mine. Berarti dia menjelaskan ini punya saya. Contohnya misalkan saya tanya, ini botol siapa? Maka jawabannya biasanya seperti itu. I have mine or just mine. It's okay, the same. The same meaning. I have mine or mine. Mine saja atau I have mine itu sama. Gitu. Atau misalnya, ini botol siapa? Botol kamu. Jawabannya apa? Yours, ya kan? It's yours atau you have yours. Nah, itu maksudnya.
kita kan biasanya kita singkat-singkat ya Mbak ya. Misalnya ini buku, I find the book in the table. Siapa yang punya? Kita bilang yours, gitu kan? Kamu yang punya. Tapi sebenarnya kalimat panjangnya adalah you have yours, kayak gitu. Nah, ini yang possessive pronoun. Jadi kata ganti yang menggambarkan kepemilikan. Possessive adjective, yang namanya possessive adjective, dia biasanya menerangkan. Ada kata bendanya. Harus ada kata bendanya. Bisa kelihatan ya Mbak ya di sini bedanya ya Mbak ya. Kalau possessive adjective, we have our pens. You have your pens. Jadi harus ada kata bendanya. Nah, nanti yang disebut dengan possessive adjective itu adalah kata ini tadi, ada my, ada your pada kata your pen, ada her pada kata her pen, his pen. Iya. Kalau mau disingkat dia jadinya possessive pronoun. Jadi misalnya I have my pen, kita singkat jadi I have mine. Maka itu sebenarnya sudah berbeda. Ini possessive pronoun masuknya. Gitu. Tapi artinya sama. Iya. Gimana? Apa cukup paham bagian ini? Ada pertanyaan, Mbak-mbak, Mas-mas? Possessive adjective. In possessive adjective we can find the noun, but in the possessive pronoun we just find the possessive pronouns. Jadi hanya kata-kata kepemilikannya saja. Tapi pada possessive adjective kita mendapatkan kalimat kata posesifnya dan juga pada kata bendanya gitu. Oke. Lalu ada possessive noun. Di halaman 16 pada halaman 16 possessive noun ini agak berbeda ya dengan halaman 15 possessive pronoun and adjective. Pada possessive noun perbedaannya apa di sini? Pada possessive noun dia biasanya menjelaskan kepemilikan dari nounnya ya, maksudnya jadi teman-teman akan menemukan tanda petik S. Jadi misalnya this is Wida's book. Bukunya Mbak Wida. Wida tanda petik S. Book. Jadi perbedaannya contohnya di sini ya. Misalkan saya punya kalimat di possessive adjective ya yang tadi ya. Misalnya Budi has a red pen misalnya. Budi punya pena merah. Lalu kalau mau dirubah jadi possessive noun gimana, Mbak? Buddhis have red. Buddhis have red. Nah, di situ bedanya, Mbak. Jadi kalau pada possessive noun kita nggak perlu sebutkan lagi have-nya, Mbak. Jadi langsung Buddhis, BUDI tanda petik S, pen langsung gitu. Jadi Buddhis red pen atau Buddhis pen ya kan?
Iya, misalnya Budi have a green car. Budi punya mobil. Budi has a green car. Punya mobil berwarna hijau. Jadinya apa? Possessive noun-nya. Buddhist grand car. Ya, Buddhist green car atau Buddhist car gitu. Jelas ya? Kalau ini mudah sih sebenarnya, cuman kadang kita lupa meletakkan tanda petik S. Karena apa? Kalau kita lupa kadang dianggap dia jamak atau apa. Jadi orang salah mengartikan, padahal maksudnya adalah kepemilikan. Seperti itu. Lalu yang di halaman 17, reflexive pronoun. Reflexive pronoun ini, halo? Halo? Kok putus? Ngapa, Mas? Padahal internetnya nggak masalah. Rejoin. Ngapa di remove? Mas? Itulah karena masuknya nggak pakai gas sih. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Mohon maaf. Ya. Tadi di reflexive pronoun di sini bedanya tidak terlalu ini ya. Maksudnya lebih mudah dipahami oleh teman-teman, saya rasa. Ciri khas dari reflexive pronoun biasanya ada kata self. Saya sendiri mencuci piring. Jadi saya sendiri mencuci piring ini maksudnya tidak bersama-sama. It's not together. Just by ourselves. Jadi saya sendiri mencuci piring berarti I wash the dishes myself. Tapi jangan dibilang I wash myself ya. Artinya akan berbeda. Jadi I wash ada nounnya apa misalnya? I wash the clothes myself. Jadi artinya saya mencuci pakaian sendiri atau saya sendiri mencuci pakaian, sama seperti itu. Jadi pasti ciri khasnya pada reflexive pronoun teman-teman akan menemukan kata self di belakang subjek pronoun ataupun di belakang objek pronoun. Nah, contohnya di sini mereka sendiri menyetir mobil. They drive themselves. Nah, ini kenapa kok nggak ada nounnya? They drive. Karena apa kira-kira? Tadi contohnya I wash the dish myself, nggak bisa dibilang I wash myself gitu kan. Tapi di sini kok nggak ada mobilnya Mbak gitu. Bagaimana Miss? Ulangi contohnya tadi. Contohnya ya di halaman 17 tadi. Mereka sendiri menyetir mobil. Dibuat dalam bahasa Inggris, in English is they drive themselves. Jadi di sini maksudnya teman-teman, they drive itu biasanya tidak harus ada noun, tidak harus ada objeknya. Gitu. They drive themselves di sini dia pasti menyetir sesuatu. Bisa mobil, bisa kalau motor pasti ride ya kan? Jadi kalau drive, istilah drive itu biasanya untuk mobil. Jadi dia bilang they drive themselves, orang udah tahu itu pasti ngendarai mobil. Gitu. Jadi tidak perlu ada nounnya pun tidak masalah. Paham nggak? Paham Miss. Nah, kalau kira-kira dirubah nih kalimatnya, mereka sendiri menyetir motor, apa kira-kira Mbak? They drive themselves. Motor. Riding. Ah,
Yes. They ride. They ride themselves, or they ride the bicycle or the motorcycle themselves. Nah, kalau diilangin motorcycle-nya itu bisa they ride themselves. Orang udah mikir yang namanya ride itu nggak untuk mobil gitu. Biasanya kalau nggak untuk motorcycle, bicycle seperti itu. Paham ya? Oke. Pada kata our juga bisa ourselves. We paint the house ourselves. Herself, himself, himself itu semuanya bisa dibuat self tergantung dari konteks kalimatnya. Tini sendiri membersihkan kamarnya. Tini cleans the room herself. Gitu. Jadi ciri khasnya tadi reflexive pronoun itu biasanya ada kata self setelah subject pronoun atau object pronoun. Tadi masih ingat ya subject pronoun I, they, we dan sebagainya. Yang object pronounnya contohnya tadi ada her, ada his ya. Jadi herself, himself gitu. Lalu yang terakhir ini ada indefinite pronouns. Indefinite pronouns nih apa ya kira-kira artinya? Tidak tentu. Apanya tidak tentu, Mbak? Kata gantinya. Yang tidak tentu apa ya? Saya lagi stres nih dari tadi nggak bisa masuk terus, nggak bisa ngikutin pelajaran. Apanya, Mbak, yang nggak bisa masuk, Mbak? Itunya Ke type-nya saya susah. Oh ya. Ini Mbak baru gabung ya, Mbak? Dari tadi sih cuma mati. Oh, Habis itu keputus lagi kayak gitu. ininya bisa sambungan internetnya juga ya. Saya udah coba Oke. Nanti bisa lanjut aja. bisa dilihat lagi nanti ya di baik di modul maupun di PowerPoint-nya. Indefinite ini terakhir ya untuk pronoun. Jadi tadi pronoun ada 5 dan ini yang terakhir. Indefinite pronoun berarti yang tidak tentu itu bukan pronounnya, tapi nounnya. Karena ini kan kata ganti dari noun ya kan. Nah, jadi yang tidak tentu di sini adalah nounnya. Contohnya someone, anyone, everyone, no one, atau somebody, anybody, everybody, nobody, atau something, anything. Gak jelas. Kita tidak bisa menentukan siapanya. Contohnya di sini saya kasih contoh, someone is knocking at the door. Artinya apa? Seseorang sedang Kira-kira Mbak tahu nggak siapa seseorangnya? Iya, someone. someone. Oh, someone spesial ya Mbak ya. Nah, di sini jelas ya, yang tidak tentunya bukan pronoun tapi jelas nounnya ya tidak tentu ya, si seseorang kan. Lalu ada does anyone need some drink? Artinya apa? Apakah ada yang mau minum? Ya, apakah ada yang mau minum? Kalau belum nunjuk kan orang nggak tahu kan. Saya gitu. Kalau belum ada, jadi jelas di sini anyone di sini dia menunjukkan ketidaktentuan ya untuk nounnya. Lalu everything is on low price here. Everything di sini artinya setiap benda ya, semuanya. Iya, masing-masing. Bisa semua, bisa masing-masing, bisa setiap everything ya, setiap benda yang ada di misalnya di suatu toko itu sedang diskon sehingga dia bisa low price. Seperti itu. Nah, ini masuknya ke pronoun juga. Jadi dia bisa menggantikan kata benda. Oke, jadi kalau sedikit flashback tadi ya, ada personal pronoun, teman-teman. Tadi personal pronoun tadi ada yang subject pronoun, ada object pronoun ya.
Lalu ada possessive pronoun and adjective. Di sini menunjukkan kepemilikan. Possessive noun yang nomor 3 ya, itu juga kepemilikan, tapi bedanya teman-teman akan menemukan tanda petik S, itu bedanya. Lalu ada reflexive pronoun. Di sini menggambarkan kondisi ya, misalnya saya melakukannya sendiri, jadi I did it myself, saya melakukannya sendiri. Nah, itu menggambarkan reflexive pronoun. Lalu tadi yang terakhir ada indefinite pronoun, jadi tidak menunjukkan ketidaktentuan atau tidak tentu, pronomina yang menunjukkan tidak tentu nounnya apa, seperti itu. Nah, untuk pronoun kira-kira ada bingung Mbak atau ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan Mbak. Ada pertanyaan? Mas Yoga, Mbak Endang, Mbak Nuri, Mbak Wida, Mbak Santi? So far so good. Mbak Neneng sama Mbak Sri? Ada pertanyaan, Mbak? Ini saya nanti mereview lagi ya, nah kalau nggak ada yang ngerti saya inbox Miss Ida ya. Iya, dengan senang hati. Jadi ini sebenarnya Mbak, saya menjelaskan dalam 2 jam ini mungkin ada, saya yakin pasti ada yang kurang ya teman-teman memahaminya. Tapi memang harus banyak latihan gitu, dan di modul itu sudah difasilitasi sebenarnya untuk banyak berlatih karena cukup banyak soal-soalnya. Oke, ini di halaman terakhir, Mas, Mbak, tolong dibuka halaman 19. Di sini ada sedikit exercise ya, ini bukan kuis, tapi nanti silakan teman-teman kirim jawabannya ya. Nanti gini aja, nanti saya akan bikin lembar Word mungkin ya. Lembar Word, jadi teman-teman bisa isi di bagian yang bulat-bulat ini nomor ya, dan juga dia masuk countable atau uncountable. Nanti saya akan bikin dalam format Word, akan saya kirimkan segera ke grup kita, ke grup chatnya. Kalau kayak gini kan nanti Mbak sama Mas agak bingung isinya gimana. Nah, nanti saya akan bikinkan dalam format Word yang bisa langsung diisi gitu ya. Nanti ini bisa dibaca di atasnya, pada intinya nanti silakan dibuat nomornya ya, sesuai nomor. Misalnya nomor 1 itu kan buku ya, nah tinggal dipilih aja dia nomor berapa itu, nomor yang mana masuk ke nomor 1, ke halaman yang buku ini bahasa Inggrisnya yang mana gitu maksudnya, susah banget saya ngomongnya. Oke. Kalau buku itu yang book nomor 10. Benar, nanti Mbak tinggal masukkan 10 di situ. Bukan C gitu ya. Apa countable? Enggak, jadi tinggal Mbak masukkan misalkan 10 ya book ya. Tinggal masukkan ke kotak ini, kan ada nih kotak-kotak abu-abu ini ya, biru ini ya. Masukkan ke situ. Nah, di sebelah kanan ini yang paling penting sebenarnya. Kalau yang ini mungkin saya rasa teman-teman pasti benar lah ngisinya. Di halaman di sebelahnya Mbak, di sebelah kanannya di tulisan love, match, furniture dan sebagainya. Itu kan ada C, ada U. Nah, C itu maksudnya countable. Ya, masih ingat tadi ya pelajaran kita ya. C itu countable noun. U di sana adalah uncountable noun. Jadi nanti silakan dicontreng kalau love itu masuknya kemana ya, countable atau uncountable gitu. Mas Yoga kalau yang ini bersuara ya Mas ya. Jadi nanti Yang love itu nggak ada itu bunder-bundernya itu, Miss. bunder-bunder mana Mbak? Oh iya benar, merhatiin Mbak.
Iya, makanya nanti saya ini ya, saya bikin dalam format yang lebih, ini kan isinya, ini kan langsung JPEG ya gambar, jadi belum bisa diisi, nanti saya bikin dalam bentuk Word kayak gitu. Kalau nasibnya nggak penyawat gimana Mas? Apa mau di print gitu? Yang mana enaknya Mbak? Gimana enaknya Mas? Mau di print dulu, diisi? Ditulis terus di foto gitu, Miss. Ah, ya udah gitu aja ya. Enaknya bagi yang nggak punya Microsoft. Ya, nanti gini saja kalau gitu saya bikin dalam bentuk, kalau PDF bisa nggak? Atau JPEG aja ya? Saya buka dalam bentuk dua, mungkin ada PDF, ada JPEG, atau dalam bentuk gambar. Nanti Mas sama Mbak bisa print gitu, atau misalkan ya di print juga bisa, di print lalu difoto. Difoto dikirimkan ke email saya. Ke Messenger bisa. Jangan dong, nanti jadi jamaah, Mbak. Bukan khusus Miss Rizda itu. Messenger khusus Miss Rizda. Oh, FB boleh, nggak apa-apa. Kalau mau ke email nih saya bikinkan ya Mbak ya. Rizda_Yulianti@yahoo.com boleh ke email kalau lebih nyaman di email, atau langsung ke inbox FB ya. Jadi ini ada dua ya Mbak, ini sebenarnya mengisikan ke dalam, pertama ke dalam lingkaran, jadi mencocokkan, dan yang kedua adalah yang tadi dibuat, dipilih salah satu, dia masuk countable atau uncountable gitu. Walaupun belum. Oke, sampai di sini untuk exercise ya. Mungkin sudah jelas ya bagaimana cara mengisinya. Nanti akan saya kirimkan dalam bentuk PDF dan dalam bentuk gambar. Teman-teman bisa isi sesuai dengan aplikasi yang ada di dalam, mau handphone ataupun laptop teman-teman. Untuk terakhir saya tanyakan, ada pertanyaan Mbak, Mas? Sebelum kita tutup. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan juga, saya ini ya, saya terima lewat inbox, boleh, silakan. Halo, tidak ada ada pertanyaan Mbak, Mas? Belum ya? Oke. Untuk mengenai jadwal kita berikutnya, tetap di hari Rabu ya, insya Allah akan kita laksanakan setiap hari Rabu. Untuk jamnya bagaimana? Oke ya, 9.30. Mbak Neneng gimana Mbak Neneng? Mbak Neneng ada? Jam 10. Itu kasihan si Santi loh, kalau dia jam 10 ke atas mesti belajarnya di kamar mandi. Coba kalau sampai jam 12 emang gak kasihan banget. Berarti 9.30 deal, oke. Yes. 9.30. Oke. Ya, sebenarnya kalau saya nggak masalah sih mau jam 10 juga, tapi kalau kayak gini kan saya kebetulan besok ada ya orientasi mahasiswa baru juga, makanya kurang berkenan untuk di jam 10 untuk hari ini gitu. Nanti kalau gitu mungkin mohon juga ya, berikutnya kita bisa mulai di 9.30 ya Mbak ya, Mas ya, ya Mbak ya. Oke, gitu aja. Nanti misalnya ada yang bisanya jam 10 biar usul kan ada nanti. Iya, iya benar. Oke, mungkin itu saja. Mungkin harap bisa dimaklumi.
untuk jadwal kita, yaitu di setiap hari Rabu ya. Insya Allah nanti berikutnya teman-teman bisa saya tampilkan nanti di dalam Skype kita gitu. Jadi nggak buka sendiri PowerPoint-nya gitu. Karena saya juga karena ini cukup baru ya Skype for Business dibandingkan yang sebelum-sebelumnya. Jadi saya masih agak kurang paham untuk di awal. Jadi saya justru harusnya kan nggak masuknya lewat guest gitu ya. Mungkin itu saja teman-teman semuanya ya. Untuk tugasnya bisa dikirimkan baik ke email maupun ke inbox saya. Kita tetapkan paling lambat sehari sebelumnya ya Mbak ya. Sehari sebelum hari Rabu ya, hari Selasa berarti ya. Jadi kita bisa cek sama-sama gitu. Kalau pas hari hanya saya juga tidak bisa cek nanti. Oke? Halo? Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga atas kehadirannya ya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan teknis dalam pertemuan pertama ini ya untuk course structure 1. Mungkin itu saja. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.